tidak, taat atau tidak, berhasil atau tidak. Maka inilah ujian keimanan kita. Maka kalau kita ambil kesimpulan di dalam mendapatkan keredoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin dengan redho beda. Segala sesuatu terjadi pertanyaan Allah redho. Jangan bilang terdata, belum terdata, tidak mengaku, tidak tersangka. Tadi surah yang anda tadi baca, engkau sudah termasuk perbuatan yang melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas, siap-siaplah azabku akan turun. Pekanbaru tidak akan pernah berkah, Pekanbaru tidak akan pernah bertuah, Pekanbaru tidak akan pernah aman kalau LGBT ini berkembang di kampung kita ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah melampaui batas. Maka oleh sebab itu kita bedakan izin dengan redho, itu kita tanamkan pikiran kita ya. Izin Allah kita terjadi, izin Allah jadi begitu, izin Allah jadi begini. Pertanyaannya, Allah redho tidak. Begitu juga pemilihan pemimpin. Kita jadi kepala sekolah, izin Allah terjadi. Kita jadi pemimpin, izin Allah terjadi. Kita jadi apapun, izin Allah terjadi. Pertanyaannya, Allah redho tidak. Pemilihan presiden nanti, mau betulkah, mau salahkah, mau curangkah, izin Allah terjadi. Pertanyaannya, Allah redho tidak. Kalaulah kampung tersebut kalau tidak mendapatkan keridhaan Allah, tunggulah kehancuran. Memang izin Allah terjadi. Kenapa? Dia menghalalkan segala cara, dia menghalalkan semua perbuatan, tapi itu sudah melampaui batas. Melampaui batas. Pendiri NU siapa? Siapa yang tahu? Pendiri NU? Hah? Pendiri NU siapa yang tahu? Orang Indonesia berangkat dengan kapal yang sama, tujuan ke tempat yang sama, ke Makkatul Mukarramah. Sekolahnya sama, gurunya sama, tamatnya sama, pulang ke Indonesia pun bersama. Terus yang berbeda apanya? Beda tempat. Setiap tempat berlaku hukum. Setiap ribut NU Muhammadiyah, orang itu tidak tahu, padahal mereka dulu gurunya sama, tamat pesantrennya sama. Parah lagi sekarang terjadi pula lagi debat NU Muhammadiyah, debat NU Salafi. Makin sering berdebat maka hilanglah keberkahan. Bukankah menghindari perdebatan itu termasuk sunnah? Tapi orang sering berdebat sebab menyalahkan. Apalagi sekarang ini nanti Idul Adha berbeda. Ada yang dikatakan hari Sabtu, Rabu. Yang betul siapa Ustaz? Yang betul itu. Kenapa ini bisa berbeda? Dapat melihat hilal hari ini bukan jasa biasanya sangat hilal berapa? Kau melihat hilal? Tidak. Kapan kau lihat hilal? Hari Sabtu. Zaman sahabat mereka berbeda, tapi Nabi tadi dengan Pekanbaru salat zuhurnya sama tidak waktunya? Indonesia dengan Malaysia sama tidak? Indonesia dengan Makkah sama tidak? Sedangkan waktu sholat saja berbeda, apatah lagi waktu Idul Adha. Maka kalau orang yang alim, yang bijak, perbedaan itulah menjadi rahmah, perbedaan itulah menjadi kekayaan khazanah. Maka orang yang sering menyalahkan tersebut, tandanya ilmunya masih dangkal. Itu kata Syekh Mutakwali Asy-Syahrawi. Jadi semuanya betul. Yang salah siapa? Yang tidak sholat Idul Adha kemudian tidak ikut kurban adil, salah itu. Jadi menyikapi perbedaan memang sudah dari dulu. Inilah kesempatan orang yang di luar Islam menghancurkan umat Islam. Ditegakkannya khilafiyah, mengkaji khilafiyah sampai kiamat takkan pernah selamat. Akhirnya apa? Pecah umat Islam. Ayo kita merangkul, ayo kita bersatu. Selagi umat kita umat Rasulullah, selagi Al-Quran kita sama, selagi hari. Orang yang alim itu yakul khairan, berkata baik, tak bisa berkata baik, yasmut diam. Maka janganlah kita berdebat Tuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian janganlah kita saling berdebat, berpisah, saling menghantam. Kenapa? Kita semuanya bersaudara, satu cucu Nabi Adam alaihissalam, satu kita umat Rasulullah. Janganlah berdebat sekali lagi, rangkul semuanya. Jangan gara-gara beda pendapat anak sama bapak sama teguran. Ada mama sama anak satu teguran, tetangga sebelah satu teguran. Apa? Gara-gara tahlil. Gara-gara apa? Hukum adalah ulama warasatul anbiya melalui ijtihad. Setelah ijtihad maka ittifaq. Setelah yang kita maka setelah kehancuran.
jawab bukan kapasitas ulama. Akhirnya adalah Masya Allah. Di kesempatan kita kali ini, ayo kita buka pikiran kita, wawasan kita. Ya, jangan berdebat masalah khilafiyah. Ini sudah dikaji ulama. Tugas kita apa? Menjalankan sesuai dengan kaidah. Selagi masih ada ulama yang membolehkan, silahkan. Selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, silahkan lakukan. Semua ada dalilnya. Likulli maqamin maqamun, wa likulli maqamin maqamun. Setiap tempat berlaku hukum, setiap hukum berlaku tempat. Maka beda Idul Adha itu, maka berlakulah tempat yang berlaku. Ditetapkan oleh ulama melalui fatwa Lajnah Majelis Ulama Indonesia. Nah, demikian. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan tentang kajian kita. Yang ingin bertanya tentang LGBT, tentang Islam, tentang apa? Kamu boleh tidak? Boleh. Ada yang bertanya? Karena kalau boleh mengkaji luas, nanti bingung mana nanti. Jadi kita buka lantai jauh supaya terbuka permasalahan di dalam semua. Ya, terus perkenalkan dirinya. Nah, Terima kasih. iya. Dirinya mempunyai sifat LGBT, apa yang harus kita lakukan? Teman kamu itu yang menangisi kamu, bukan yang mentertawakan kamu. Kamu terjatuh, berubah kawan bukan kawan. Kamu terpeleset, kamu teratur, dia ketawa, bukan kawan. Tapi ketika kawan sedang ada masalah, sedang mendapat musibah, sedang ada penyakit, maka tugas kita menjaga mata kawan itu bukan mentertawai, menangisi, tapi kita mengajak. Ayo kawan, ayo kalau kamu kawan, ayo kita tinggalkan perbuatan yang tak baik. Tugas kita mengajak kebaikan, soal dia berubah atau tidak itu kasihan. Tugas kita ayo kawan, itu dilakukan Allah, itu dilakukan agama, tugas kita mengajak. Perbaiki dia, perbaiki itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kawan-kawan yang tak mentertawa antum, tak peduli dengan musibah antum, bukan kawan. Ya, antum ketika ada musibah, terpeleset-peleset dia ketawa, bukan kawan. Ada yang seperti itu. Banyak. Ayo kawan, berubah jadi lebih baik lagi. Fitrah bagaimana? Tapi saya tidak bisa berubah. Saya seperti ini loh, Ustaz, begitu. Jadi itu seperti pernah saya rupiah masal tahun 2023 saya rupiah masal itu rata-rata sini banyak LGBT. Dia laki-laki banyak jadi perempuan. Malah laki-laki banyak jadi perempuan ya gitu. Itu penyakit apa? Sejak sebelum pandemi sudah ada penyakit. Jadi buat tahun banyak rupanya sejak zaman Nabi sudah ada di situ sampai sekarang. Jadi kalau ada yang tidak bisa berubah, maka segera dirupiah. Kalau tak mau dirikan juga akan dibunuh menjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nasihat dia. Ada lagi? Kita ini punya teman yang cewek, yang sesama jenis juga. Nah, kita itu dekat sama dia tuh emang udah kayak saudara kita sendiri. Iya. Karena misalnya kita dapat kurang kasih sayang di rumah, jadinya yang tempat kasih sayang kita itu sama dia. Cuman kalau misalnya nih orang-orang banyak beranggapan karena kami dekat itunya terlalu kayak saudara, mereka beranggapan oh ini LGBT ya, itu cara kita menanggapinya gimana? Antum berdekatan dengan perempuan tadi melampaui batas, tidak. Batasannya ada. Seandainya mesrahnya melampaui batas, maka satu haram. Tapi kalau dekat, kawan, sahabat, masih muskilah dalam Islam. Yang jelas jangan melampaui batas. Melampaui batas itu yang diharamkan Allah. Ya, jadi kalau laki-laki dekat sama laki-laki itu bukan homo, bukan. Tapi kalau sudah melampaui batas itu yang diharamkan Allah. Melampaui batas melanggar fitrahnya manusia. Selagi masih bersahabat, tidak melampaui batasan, maafi muskilah, tidak ada dalam hukum Islam. Silakan. Ya, Katanya setiap 100 tahun sekali diturunkan orang untuk menyatukan paham Islam. Itu benar Ustaz? benar sekali. Hadisnya bahkan sanadnya meningkat qati hasan dan dikuatkan. Setiap 100 akan ada pemimpin satu. Benar. Pendapat ulama juga membolehkan. Apa? Bagus. Satu lagi di belakang tuh. Saya mau bertanya Ustaz,
Jika ada teman kita yang menyukai temannya sama jenis, hanya sekedar menyukai tidak mencintai, apa namanya Ustaz? Muhibbun itu suka dan itu kategori cinta. Ya. Habbun, muhibbun, habba itu suka dan cinta. Jadi kalau dia suka kepada laki-laki, selagi tidak melampaui batas melebihi dari cinta, maka maafin muskilah. Tapi kalau suka ada benih cinta, ada benih yang meleset dalam pikirannya, maka itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau dia suka, tuh tengok dulu, sukanya karena apa? Dia baik Ustaz, dia setia kawan Ustaz. Tapi kalau ada timbul rasa yang tidak beres, itu penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi suka dengan cinta itu beda tipis. Hati-hati ya. Kalau sukanya karena apa? Saya suka engkau karena Allah. Maaf ibu sekalian. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kalau sesi itu boleh dibunuh ya? Ya. Terus tadi kan juga Pak Ustaz juga kalau misalnya di baru tinggal di sini kan mana juga ya? Iya. Kenapa tidak bunuh mereka aja Ustaz? Karena kan kalau ini kan pemegang atas ini Islam gitu kan. Masya Allah. Aku tidak akan pidanakan yang begini. Bukan ada sampai cerita ada pidana. Tidak ada undang-undang pengaturan undang-undang 145 yang baru. Jadi ini kalau kita uji apa undang-undang yang saya harus kita uji. Tapi kalau negara Islam iya. Dalam diri kita. Hah? Maka LGBT bisa timbul di dalam diri kita. Mengapa LGBT bisa tumbuh dalam diri kita? Andaikan iblis satu detik saja dia tidur, maka selamatlah umat dunia seluruhnya. Andaikan iblis satu detik saja dia tidur, maka selamatlah. Artinya apa? Iblis setan tak pernah tidur. Dipantaunya manusia tidak bisa menggoda dengan itu, maka digoda dengan ini. Maka itu adalah godaan bisikan dari setan. Maka kalau terjadi pada dalam diri kita, kita ampun kepada Allah, kita usul, kita petunjuk kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku begini? Maka andaikan itu terbaik Tuhan, maka kita harus kepada Allah petunjuk. Maka ini bukan kenapa ayat ini. Iblis tak pernah tidur, Iblis tak pernah lengah. Dipantaunya kapan kita lengah, masuk kita. Maka perintah Iblislah banyak-banyak beriman kepada Allah. Jadi kalau ada kelainan kita, cepat-cepat banyak kita ampun kita. Ya, dibina terus itu. Jangan sembunyi-sembunyikan diri, jangan menutup diri. Datangnya diri yang bisa dipercaya. Jangan. Jadi kalau cuma cari yang tepat, cari yang diri bisa mengenalkan, maka penyakit ini segera dibina. Mudah-mudahan dengan pembinaan Allah menuntut kita menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, yang di belakang lagi ada. Itu, jadi itu kalau ada kemasukan dan menjadi apa nanti jadi apa tapi ya apa kami ada mama yang halal yang mengatakan perempuan untuk masyarakat itu semua satu lagi dari perempuan ini laki-laki memilih satu lagi kalau tidak ada ya satu dulu ya kalau dulu saya tanya apa itu Beberapa pertanyaan Ustaz. Pertama, sebagai kami yang berprofesi guru, bagaimana kami mengidentifikasi anak-anak kami yang mengarah di ciri-ciri itu, dan kira-kira bagaimana tindakan kami sementara kami kan tidak punya ilmunya. Yang kedua, banyak berita dan yang banyak terjadi seperti pornografi itu kan biasanya anak bersama yang contohnya kayak di itu bagaimana cara yang ketiga, seandainya itu yang anak-anak bertanya kalau ada itu terasa pada diri kita, tentu ada penangkal. Apa kira-kira doa yang bisa kita bacakan agar diri kita juga terhindar, anak-anak kita juga terhindar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
beberapa pertanyaan Ustaz. Pertama, sebagai kami yang berprofesi guru, bagaimana kami mengidentifikasi anak-anak kami yang mengarah ke diri itu, dan kira-kira bagaimana tindakan kami sementara kami kan tidak punya ilmunya. Yang kedua, banyak berita dan yang banyak terjadi seperti sodomi itu kan biasanya anak bersama yang jodohnya kayak gitu. Bagaimana cara yang ketiga, seandainya LGBT itu yang anak-anak bertanya, kalau ada itu terasa pada diri kita, tentu ada penangkal. Apa kira-kira doa yang bisa kita bacakan agar diri kita juga terhindar, anak-anak kita juga terhindar? Terima kasih Ustaz. Langkah saya sama guru kita. Jadi kita kembali tadi menyikapi 3 pertanyaan tadi. Kita kembali saja fitrahnya manusia. Kalau di luar fitrah, maka Allah mengharamkan. Fitrahnya manusia suka laki-laki dengan perempuan. Itu yang pertama ya. Jadi kalau dia suka lelaki sama laki-laki sudah melanggar fitrah. Yang kedua, wala tusrif. Kalau dia berlebihan, sukanya ini intimidasi dia LGBT atau tidak, perhatikan ini kita secara psikologi agama ya. Kalau dia psikologi itu macam-macam itu, tapi kalau sudut pandang agama, tusrifu bil ar, dia berlebihan. Berlebihannya itu kenapa? Andaikan dia memandang perempuan yang laki-laki benci dia, tapi kalau memandang lelaki dia suka sekali, maka akan timbul tuh. Dia kalau kawan ini laki-laki, tapi kalau memandang perempuan dia tak tertarik dia. Itu sudah melanggar fitrah, tanda tanya seperti itu. Yang perempuan, dia kalau sama perempuan tak senang, tapi kalau sama laki-laki dia senang sekali. Tapi kalau dia dia berlebihan, itu sudah tanda-tanda. Tanda-tandanya apa? Kategori yang dibacakan anak kita tadi, tusrifu, berlebihan. Kalau berlebihan, tarik dia, bina dia, nasihati dia, dibina terus. Kalau siap dia berlebihan tadi. Ada juga yang perempuan tomboy, tak suka pakai jilbab, rambutnya pendek gitu kan. Dia kawannya tidak suka sama perempuan, tapi suka kawan laki-laki. Ada juga seperti itu kan. Bina dia. Itu butuh bimbingan tuh bunda. Butuh bimbingan. Andaikan dibina, dia berkeras hati juga, maka kemungkinan besar itu sudah penyakit yang permanen. Permanennya bagaimana? Udah masuk unsur-unsur itu. Unsur bagaimana? Jin, setan, iblis masuk. Kalau orang ada ustaz, kami sudah nasihati dia tak mau berubah-ubah juga, akhirnya dikumpulkanlah orang tersebut, adakan ruqyah masal. Betul jin dimasuk itu. Ruqyah masal khusus LGBT kemarin di Rumbai. Dikumpulkan semua para benjong-benjong tuh. Awalnya dia laki-laki, memang kesurupan jadi perempuan semuanya tuh. Rumbai Timur kita adakan, dikumpulkanlah para LGBT itu, kita nasihati dia. Awalnya bukan tujuannya bukan untuk ruqyah, tidak, tapi memberikan penyuluhan. Tapi ketika di tengah penyuluhan tadi kita ajak mereka beristighfar, kita ajak mereka muhasabah, barulah kita masukkan ayat ruqyah. Akhirnya apa? Semua laki-laki tadi jadi perempuan kesurupan tadi. Nah, di situ langsung dibina. Apa katanya bilang jin tadi? Bukan kami yang ganggu Ustaz, dia sendiri yang mau, dia sendiri yang minta. Kenapa? Dia yang suka. Maka kenapa dia suka? Karena dia tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbingnya. Maka orang yang seperti ini harus dibimbing. Itu jin langsung ngomong seperti itu. Akhirnya apa? Ruqyah masal, asbab tersebut banyaklah orang yang sadar, berhenti dia. Kita sering jumpa di tepi-tepi jalan, dia laki-laki tapi bagian perempuan. Banyak itu. Itu yang dikumpulkan. Diadakan penyuluhan, dikasih bina. Tapi kalau dipidanakan tidak ada undang-undang. Akhirnya penyuluhan terus dibina. Tak bisa dibina, binasakan. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang orang seperti itu dibina terus oleh Allah dari pada diri. Mudah-mudahan selamat keluarga kita semua dijauhkan dari dalam malapetaka, diangkat dengan segala yang pecah kita, diangkat keluar Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bertepatan dengan bulan Akhir untuk menyatakan baru. Doakan negeri kita selalu berkuah dan berkah dalam ucapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah al-Fatihah.
illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha